Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran serta nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa berjumpa di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka duduk sejenak bermajlis menuntut ilmu syar'i guna menerangi hati kita agar tidak gelap gulita dan agar kita bisa berjalan di muka bumi ini sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent, karena tidak boleh kita beramal tanpa berilmu. Karena itu hanya akan menjadikan amalan kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala membuat sebuah bab di dalam sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab yang menyebutkan tentang pentingnya ilmu sebelum berucap dan berbuat. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang mukmin. Namun sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang spesial. Bukan sekedar hamba dari sisi kita diciptakan oleh Allah dan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak dari sisi rububiyah saja. Bahwasanya Allah yang menciptakan kita, tapi kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul mewujudkan uluhiyah, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik yang penghambaan, dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menelaah, melihat, meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, di sana ada sebuah surat yang disebut dengan surat Al-Furqan. Surat yang ke-25 dalam urutan yang ada di mushaf.
Di dalam surat ini, di akhir-akhir surat ini, lebih tepatnya ayat 63 sampai ayat terakhir, atau sampai ayat 76. Ayat paling terakhir 77. Dari ayat 63 sampai 76 ini, Allah Subhanahu wa taala berbicara, menyebutkan tentang karakter seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang spesial. Dan mereka itulah yang disebut dengan ibadur rahman. Mereka itu adalah hamba-hambanya Ar-Rahman. Ya, kalau seorang bapak memiliki anak yang masya Allah soleh, taat kepada Allah, taat beribadah, kemudian menjadi penyejuk hati dan mata kedua orang tuanya, maka biasanya sang ayah mengatakan, kamu memang benar-benar anaknya bapak. Kan gitu Pak ya. Ya, jadi kita senang ya tatkala memiliki anak yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila kita ingin dikatakan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar hamba yang spesial, tidak sekedar hamba, maka yuk mari kita lihat bagaimanakah karakter hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang spesial tersebut. Di dalam ayat 63 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Ar-Rahman. Ini menunjukkan jamaah, kenapa kok tidak dikatakan ibadullah tapi ibadur rahman? Kenapa tidak dikatakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tapi dikatakan hamba-hambanya Ar-Rahman? Karena hamba-hamba Allah itu banyak. Tapi hamba-hambanya Ar-Rahman, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan berikut. Oleh karena itu apabila kita bisa menetapi atau bisa melakukan perbuatan-perbuatan ini jemaah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita telah mendapatkan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa masuk dalam kategori hamba-hamba yang spesial, dan tidak boleh ujub bagi kita tatkala bisa mewujudkan atau bisa mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hambanya Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini haunan, dengan lembut. Dengan lembut. Di dalam tafsirnya, tafsir ringkas disebutkan, wa ibadur rahman al-mu'minuna alladhina yamshuna 'alal ardi biwiqarin mutawadi'in. Yang dimaksudkan dengan ibadur rahman itu adalah orang-orang mukmin. Berarti orang-orang kafir bukan ibadur rahman, tapi ibadullah. Mereka hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hamba-hambanya Ar-Rahman itu adalah al-mu'minun alladzina yamshuna 'alal ardi biwiqarin mutawadi'in, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan, dengan tidak menyombongkan dirinya. Mereka berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati. Tidak ada yang patut untuk disombongkan terhadap apa yang kita miliki jemaah. Semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama. Tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lainnya kecuali satu. Apa itu? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Maka jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain.
Jangan pernah kita merasa bahwasanya kita lebih ahli ibadah daripada saudara kita yang lainnya. Karena itu adalah perkotoran-kotoran hati yang dapat mengikis pahala amal soleh kita. Nanti akan ada sifat berikutnya, sifat ibadur rahman yang menunjukkan betapa takut dan khawatirnya dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi sifat yang pertama tadi, ibadur rahman, itu adalah orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi ini, dia berjalan dengan penuh kelembutan, berjalan dengan tawadhu, tidak sombong. Tatkala dia bermuamalah dengan orang lain, maka dia bermuamalah atau berinteraksi dengan sebaik-baiknya interaksi. Meskipun dia memiliki sederet titel, ya, semua titel dia borong. Meskipun dia memiliki strata sosial yang cukup tinggi di kalangan masyarakatnya, meskipun dia memiliki jabatan yang cukup tinggi di perusahaannya, tapi tatkala dia bertemu dengan saudaranya sesama muslim, bertemu dengan manusia, maka dia tidak pernah merasa memiliki itu semuanya. Dia dengan saudaranya tersebut sama, sehingga dia tidak merasa beda antara dirinya dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Maka dia bergaul dengan saudaranya sesama muslim dengan pergaulan yang baik. Tutur katanya pun tutur kata yang baik, tidak menunjukkan adanya kesombongan di dalam hatinya. Sikapnya penuh dengan kelembutan, penuh dengan kewibawaan. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat yang keberapa ini? Yang kedua. Apabila ada orang-orang jahil yang mencela mereka, yang mencerca mereka, yang mencaci mereka, qalu salama, maka dia hanya mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Maka dia berlalu begitu saja, tidak menghiraukannya, tidak mengambil hati dari ucapan buruk yang dia dapati dari orang yang suka mencela tadi. Ini adalah sifat ibadur rahman. Jadi tatkala dia dicela, maka dia tinggalkan orang yang mencela itu. Tidak dia gubris, tidak dia layani. Dia tahu bahwasanya orang yang sedang mencela dia itu adalah orang yang bodoh, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Maka tidak perlu kebodohan dibalas dengan kebodohan. Kalaulah kita harus membalas celaan tersebut, maka balasan yang kita berikan bukan celaan yang semisal, akan tetapi kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Tetap berusaha menjaga diri kita, mengontrol diri kita, karena apa yang kita ucapkan tersebut betul-betul ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita dicaci, kita dimaki, kita tidak melawannya, akan tetapi kita tetap berusaha untuk bersikap baik dan lembut kepada dia, dan kita hanya ucapan atau kata-kata yang mendatangkan keridhaan Allah saja yang kita ucapkan. Dan itu pun seperlunya, tidak perlu dibahas panjang lebar, karena dia adalah orang yang jahil. Orang jahil, orang tidak tahu, maka ya tidak perlu kita layani dengan panjang kali lebar. Karena tidak ada gunanya membuang-buang waktu kita. Padahal waktu ini jamaah adalah sesuatu yang sangat berharga. Allah sudah ingatkan kita. Usia kita terbatas di muka bumi ini jemaah. Allah telah ingatkan kita agar betul-betul kita memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Hanya satu kali kesempatan kita hidup di dunia yang fana ini jemaah. Itu pun sangat singkat, berbeda dengan umur atau waktu yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Tapi meskipun demikian, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat besar.
dalam sehari semalam kita sholat 5 waktu, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti sholat 50 waktu. Karena karena setiap kebaikan itu dihitung satu hasanah. Setiap kebaikan dihitung satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Kita sholat itu termasuk perbuatan baik. 1 kali sholat dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Berarti 5 kali sholat, 5 dikali 10 berapa? 50. Masya Allah. Ini juga termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya 5 waktu, maka tolong dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ditinggalkan. Apapun keadaan kita, sekalipun kita sakit, sekalipun kita tidak bisa berwudu, maka kita bisa bertayamum. Tidak bisa sholat dengan berdiri, kita bisa sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Selama nyawa ada di kandung badan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena ini adalah perkara dari agama Islam yang sangat penting. Sekaligus membeda antara mukmin dan kafir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Asr, surat yang demikian pendek, surat yang demikian mudah untuk kita hafal, bahkan hampir tidak ada atau sangat jarang sekali kaum muslimin yang tidak hafal surat ini. Namun sedikit di antara kaum muslimin yang telah memahami makna dari surat ini. Pesan yang Allah sampaikan sungguh luar biasa. Jangan dipandang remeh pendeknya ayat yang ada dalam surat ini. Tidak ada sesuatu yang remeh di dalam Al-Quranul Karim. Allah katakan wal asr, demi masa. Dalam sebagian ahli tafsir mereka mengatakan wal asr di sini demi waktu asar, atau demi masa secara umum. Kenapa demi waktu asar? Karena di waktu asar ini banyak orang lalai. Di waktu asar ini orang pada mau pulang ke rumahnya, balik dari kantornya, dia melalaikan sholat asar. Diliputi rasa capek yang sangat, ditambah dengan kemacetan yang padat, lalu lintas yang padat, kemacetan di jalan, akhirnya dia korbankan sholat asarnya. Banyak orang-orang lalai tatkala di waktu asar. Atau secara umum wal asr, demi masa. Ini menunjukkan bahwasanya masa adalah sesuatu yang sangat penting. Allah tidak mungkin bersumpah dengan makhluknya kecuali itu adalah makhluk yang sangat agung, makhluk yang sangat penting, makhluk yang besar. Di antaranya adalah waktu. Karena waktu ini modal utama kita, jemaah. Dan Allah katakan dalam ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Saya dan antum semuanya rugi. Tidak hanya yang ada di masjid ini. Di luar masjid ini semua manusia, mukmin maupun kafir, dalam kerugian. Laki-laki maupun perempuan dalam kerugian. Yang tua atau yang muda dalam kerugian. Dan Allah perkuat ucapan ini dengan 3 penguat. Ini menunjukkan benar-benar kita berada dalam kerugian. Yang pertama Allah bersumpah, menguatkan dengan kalimat sumpah. Kemudian Allah kuatkan dengan kalimat inna, dalam bahasa Arab artinya sesungguhnya. Kemudian Allah kuatkan lagi dengan lam, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian manusia itu. Maka secara asal kita semuanya rugi, jemaah. Divonis oleh Allah rugi. Kecuali apabila kita berusaha untuk mengamalkan yang ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang tidak rugi itu siapa? Yaitu orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Makanya jamaah pelajari rukun iman itu dipelajari. Tidak hanya sekedar kita mengenal rukun iman itu ada 6, tapi pelajari bagaimanakah keimanan kepada Allah dengan keimanan yang benar. Bagaimanakah beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya.
Pelajari, itu ilmu yang harus kita pelajari. Kemudian wa amilus shalihat, di samping beriman juga harus beramal saleh. Karena keimanan itu tidak sekedar mengikrarkan di dalam hati, ya, berucap dengan lisan, meyakini dalam hati, berucap dengan lisan, tapi harus didukung dengan amalan anggota badan. Jangan seperti orang-orang Murji'ah yang mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu hanyalah sekedar keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan saja, tanpa ada amalan anggota badan. Sehingga konsekuensi dari ucapan ini, imannya Abu Bakar, ya, orang yang begitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan imannya orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, ya, menyamakan antara iman Abu Bakar dengan ahli maksiat wal iyadzubillah. Ini jemaah, jadikan prinsip dalam hidup kita. Kita hidup di dunia ini untuk beriman dan beramal saleh. Dan inilah yang akan menjadi sebab Allah berikan kepada kita surga. Allah katakan dalam ayatnya, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh. Jadi kita hidup ini untuk beramal, jamaah, berlomba melakukan amalan. Capek memang. Nanti di akhir-akhir ayat ini akan disebutkan oleh Allah, memang capek kita, tapi subhanallah, surga yang akan menjadi tempat kembali kita. Wa huwa mu'minun, dalam lanjutan ayat, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sama, beramal saleh yang penting. Kemudian wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Ini yang harus menjadi fokus kita dalam kehidupan jamaah. Beriman, pertahankan keimanan kita, jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah tinggalkan agama Islam. Karena Islam ini adalah innad dina 'indallahil Islam. Perbagus dan perkuat keimanan kita dengan belajar. Ya, rajin belajar, duduk di majelis ilmu, cas keimanan kita. Ya. Apa balasannya jemaah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kepada dia balasan yang baik, yang thayyib. Ketenangan hati, ketenangan jiwa, kelapangan hati. Masya Allah. Bahkan dalam tafsirnya disebutkan, sebagian ahli tafsir menyebutkan apa maksud yang dimaksudkan dengan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maksudnya akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Maksudnya adalah akan kami berikan kepada dia nikmatul qabr. Nikmat kubur jemaah. Bukan azabul qabr. Kuburan kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Akan diberikan kepada kita segala nikmat kubur. Tidak hanya itu, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik, jauh lebih baik dari apa yang telah mereka usahakan dan mereka lakukan ketika di dunia. Maksudnya apa jemaah? Balasannya luar biasa. Amalan kita tidak seberapa. Bahkan amalan kita itu sendiri tidak bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita mengerahkan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Karena surga itu mahal. Akan tetapi kita masuk ke dalam surga Allah pertama karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab amal soleh kita. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian dengan sebab amalan-amalan kalian. Berlomba, bercapek-capek ria, berletih-letih, tapi ini hanya sesaat cuma. Dan ini sangat membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kalau tidak sabar, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian selanjutnya, walladzina
yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang mendirikan salat. Ya. Orang-orang yang yabitun di waktu malam li rabbihim kepada Rabb mereka sujjada wa qiyama. Yaitu orang-orang yang tidak menjadikan seluruh malamnya untuk tidur, akan tetapi dia menjadikan sebagian dari waktu malamnya untuk sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha untuk menjaganya. Dia tidak pernah melewatkan malam-malamnya kecuali dia berusaha untuk melaksanakan salat malam. Afdhalus salati ba'dal faridati qiyamul lail atau salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Lakukan salat malam. Allah puji mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung-lambung mereka jauhkan dari tempat tidur mereka. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sepertiga malam yang terakhir. Di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Man sa'alani la u'tiyanna. Siapa yang meminta memohon kepadaku, aku kasih. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan seluruh hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa yang menjadi kebutuhan kita. Gantungkan hati kita hanya kepadanya. Dan jangan pernah sekalipun kita menggantungkan harapan kepada makhluk, karena itu akan menjadikan hati kita kecewa. Sekalipun hanya tali sandal yang kita butuhkan, gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketuk pintu langit. Allah Subhanahu wa taala itu semakin sering diminta semakin senang. Berbeda dengan manusia, semakin sering diminta semakin senep. Iya. Allah itu jamaah semakin sering diminta semakin senang. Tidak perlu antum risaukan kapan dikabulkannya doa, karena pasti akan Allah kabulkan. Karena Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu lagi maha mulia. Yastahyi idza rafa'al 'abdu yadayhi. Allah sangat malu apabila seorang hamba menengadahkan kedua tangannya, meminta dan memohon belas kasihannya, meminta rahmatnya, an yaruddahuma sifran khaibatain. Kemudian Allah kembalikan kedua tangan sang hamba tersebut dalam keadaan nol, dalam keadaan nihil, tanpa membawa hasil. Allah Subhanahu wa taala itu sangat malu jemaah. Ada kalanya doa itu dikabulkan dengan spontan. Ada kalanya Allah tunda, tapi yakinlah Allah akan kabulkan doa kita. Teruslah berdoa, teruslah meminta. Sekedar kita berdoa kepada Allah itu sudah ibadah, dan kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ibadah jemaah, bagian dari ibadah. Sekedar senang untuk berdoa kepada Allah, senang memohon, senang meminta, itu sudah pahala tersendiri. Milikilah sifat senang berdoa, senang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah, Allah akan marah jemaah. Kenapa? Karena kita sombong. Ya, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu selalu kita butuhkan dalam setiap hentakan nafas kita. Ya. Di sini dikatakan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan ala jibahihim wa qiyaman ala aqdamihim yusalluna lillah. Yaitu orang-orang yang di waktu malam dia bersujud, dahi-dahi mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdiri, kaki-kaki mereka berdiri dalam rangka untuk menunaikan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya salat yang kita lakukan itu ikhlas lillahi tabaraka wa taala, bukan karena manusia.
Sudah saya ingatkan jemaah, amalan-amalan soleh kita, sholat kita, puasa kita, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, itu bukan berarti Allah butuh dengan kita, tidak. Jangan pernah beranggapan tatkala kita sholat, Allah itu butuh dengan sholat kita, tidak. Kita yang sangat butuh dengan sholat tersebut. Kenapa? Karena sholat itu amalan mulia. Sholat itu adalah amalan yang Allah perintahkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang paling dekat antara hamba, antara Rabb dengan hambanya adalah sholat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah tatkala dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang beramal saleh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tetangganya, bukan untuk temannya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Tapi untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, itu sejatinya dia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Maka setiap perbuatan baik Allah akan berikan balasan dengan kebaikan pula. Dan setiap perbuatan buruk, maka nerakalah yang akan menjadi tempat kembalinya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ Inna adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah, palingkanlah dari kami ini azab neraka jahannam. Kenapa? Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab jahanam itu sangatlah menakutkan, sangatlah mengerikan. Di sini dikatakan walladzina yaquluna fi du'aihim li rabbihim, yaitu orang-orang yang mengatakan kepada Rabb mereka, mereka berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, ab'id anna azab jahannam, jauhkan dari kami azab neraka jahannam. Inna azab jahannam kana daiman mulaziman liman mata kafira. Sesungguhnya azab neraka jahannam itu akan selalu berkesinambungan, terus menerus dirasakan liman mata kafira, bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Jamaah, api neraka jahannam itu, api neraka 70 kali lipat panasnya daripada api di dunia. Silahkan dibuka surat Sa'ala Sa'ilun atau surat Al-Ma'arij. Pada ayat 15 atau 16 Allah peringatkan, kalla innaha ladha. Sesungguhnya neraka itu ladha, bergejolak dia, membakar dia. Nazza'atan lisyawa. Panasnya api neraka itu sampai menguliti kulit kepala jemaah. Tidak sekedar panas, tapi api ini saking panasnya seakan-akan seperti benda tajam yang melukai kepala manusia, yang menyayat kepala manusia, menyayat kulit mereka. Wal iyadu billah. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka ini memanggil siapa? Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanggil siapa? Orang yang tatkala sampai kebenaran kepada dia, dia berpaling. Atau orang yang benar-benar tidak mau untuk menerima kebenaran. Neraka menjadi ancaman besar bagi mereka. Padahal Nabi kita sering mengingatkan, ittaqun nar, ittaqun nar. Waspadailah neraka, jauhilah neraka. Walau bisyiqqi tamratin, sekalipun hanya dengan bersedekah setengah dari satu biji buah kurma.
Ini menunjukkan jemaah, sekecil apapun perbuatan baik, jangan pernah diremehkan. Siapa tahu itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadisnya Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin atau biwajhin talik, sekalipun engkau hanya bermuka manis, bermuka ceria di hadapan wajah saudaramu sesama muslim. Apapun masalah yang merundung kita, namun tatkala kita bertemu dengan saudara kita, jangan tampakkan masalah itu, karena itu akan membuat sedih saudara kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita, tapi tampakkan muka ceria. Meskipun ada masalah yang sedang kita hadapi, tapi tetap sembunyikan masalah tersebut. Ya, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah kita berwajah ceria tatkala bertemu dengan saudara kita, tersenyum bahagia bertemu dengan saudara kita, karena itu bagian dari sedekah. Karena Nabi yang mulia SAW mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah, jemaah. Tidak harus dengan harta sedekah itu. Kita bermuka manis di hadapan saudara kita juga bagian dari sedekah. Kemudian, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali dan tempat menetap. Ya, kalau ingin menetap, jangan mau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Doa Nabi, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan segala ucapan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diriku ini kepada surga, ya Allah. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari neraka dan segala perbuatan dan ucapan yang dapat mendekatkan diriku ini dengan neraka-Mu, ya Allah. Begitu, jemaah. Kemudian di dalam tafsirnya disebutkan, innaha sa'at makana istiqrarin liman istaqarra fiha wa sa'at muqama liman yuqimu fiha. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat untuk menetap, untuk tinggal di dalamnya, untuk bermukim di dalamnya. Itu tempat yang paling buruk katanya. Kemudian ayat berikutnya, sudah berapa sifat ini, jemaah? 3 ya, Masya Allah. Masih banyak ini. Ada berapa? Ada banyak ya. Nanti anak tes, saya tanya di akhir nanti. Cuman gak ada hadiahnya. Kemudian, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat berikutnya, hamba-hamba yang spesial, yaitu orang-orang yang apabila dia membelanjakan hartanya, lam yusrifu, dia tidak berlaku boros, walam yaqturu, dan juga tidak berlaku pelit, kikir, bakhil, bin medit, tapi dia wa kana baina dzalika qawama, tapi dia berada di tengah-tengah antara itu. Dia menjadi orang yang bijak dalam membelanjakan hartanya, tidak bersikap boros, tapi dia belanja sesuai dengan keperluannya. Juga tidak pelit sehingga dia mengurangi apa yang menjadi hak istri dan anak-anaknya. Allah berikan kepada dia nikmat harta, dia berikan kepada atau dia kasihi kerabat-kerabatnya yang miskin. Dia berikan sembako, dia berikan beras, dia berikan telur, dia berikan minyak, dibagikan kepada kerabatnya atau dibagikan kepada tetangganya yang miskin. Itu jamaah bentuk syukur terhadap harta kita. Harta itu bukan ditimbun, disimpan, ditumpuk-tumpuk dan dihitung-hitung terus. Allah sindir itu dalam Al-Quranul Karim. Ya, surat Al-Humazah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi jama'a malau
wa'addada. Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya itu akan membuat dia kekal hidup di dunia. Kalla, tidak, sama sekali tidak. La yumbadanna fil khutamah. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kalian khutamah itu apa? Narumahil muqadah. Api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal af'idah, yang panasnya itu bisa menembus sampai ke dalam hati manusia. Saking panasnya, tidak hanya bagian luar badan saja yang terbakar, tapi sampai membakar ke dalam-dalam badan manusia. Ya. Kemudian, walladzina idza badalu amwalahum lam yasilu fi badlihim laha ila haddit tabdzir, yaitu orang-orang yang apabila dia mengeluarkan hartanya tidak sampai kepada tingkatan tabdzir, ya, tidak sampai pada tingkatan berlaku boros atau bersikap boros, karena innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Ada kalanya jemaah, ya, orang itu motor saja sampai 100, semua motor dikoleksi sama dia. Atau hobi koleksi mobil. Untuk apa? Yang dinaiki cuma satu. Ya, kalau ditanya untuk koleksi, Ustaz, ya Allah, jangan biarkan harta itu diam seperti itu. Ya, sebagian yang sudah hijrah, Ustaz, ini mau diapakan motor saya ini? Jual. Sedekahkan hartanya, hasil dari penjualannya. Karena itu yang bermanfaat. Jamaah, harta kita yang sebenarnya itu bukan yang kita koleksi. Bukan. Yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita pakai, itulah harta kita. Tapi ini semuanya akan, baju akan usang, yang kita makan akan keluar jadi kotoran. Yang bertahan cuma satu, yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Jadi kalau antum ingin nyimpen harta yang aman dan mesti berujung pada keuntungan yang besar, tidak ada kerugian sama sekali, simpan harta antum di langit. Tempat penyimpanan paling aman, simpan di langit. Maksudnya gimana? Dilempar ke atas? Ya diambil orang, disedekahkan. Cintailah sedekah. Sebenarnya itu juga kembali kepada kita, jemaah. Banyak sekali keutamaan sedekah itu. Pokoknya kalau ranahnya sudah sedekah, gak usah hitung-hitungan, dalam artian 2.000, 5.000, 10.000. 2.000 aja lah. Ambil yang 10.000. Ibu-ibu juga gitu, dukung suaminya. Suaminya bawa uang 100.000. Bang, itu mau diapain 100.000? Mau sedekahin. Kemana? Ke fakir miskin, atau ke anak yatim, atau ke Masjid Al-Burhan yang membutuhkan, ya, tambahan dana misalkan gitu. Ya. Kok 100 bang? Harusnya berapa? Jangan 100 lah bang. Terus 200 gitu loh bang. Masya Allah. Nikmat kalau antum punya istri kayak gitu. Tapi kalau dibilang jangan 100 lah bang, nolnya diambil 1 aja. Berapa? 10.000. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jangan hitung-hitungan kalau sudah rananya bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita juga punya keluarga. Jangan ya terlalu semangat, saya ingin seperti Abu Bakar, Ustaz. Gimana? Kalau infak semua harta diinfakkan, kualitas iman kita dengan Abu Bakar beda, jemaah. Jawabannya mantap tatkala ditanya oleh Nabi. Lah kalau hartamu disedekahkan semuanya, terus untuk keluargamu apa? Karena keluarga itu tanggungan kita. Jawabannya mantap. Aku tinggalkan Allah untuk mereka. Masya Allah. Tapi jangan ditiru. Ya, itu bukan kelas kita. Ya, nanti rame rumah tangga antum. Ya, anak kelaparan, istri bingung mau belanja gak ada duit. Ya, kalau Umar bagaimana? Setengah-setengah. Ya, intinya jemaah, harta itu jangan cuman disimpan, ditahan, ditumpuk dan dihitung-hitung. Itu akan membawa malapetaka bagi kita. Ya, ada orang sakit, bantu dia. Kalau nggak dengan harta, dengan tenaga kita. Kalau kita bisa bantu beliin obat, belikan. Ya, terlebih lagi kalau kerabat kita, ya saudara dekat kita, ya, maka itu semuanya kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan ganti, jemaah. Ya, yang jelas pahala kita dapatkan. Ya, bahkan Allah akan ganti. Ya. Apa saja yang kamu ya nafkahkan ya dalam kebaikan,
ya fa huwa yukhlifu, kata Allah. Allah akan ganti. Enggak usah khawatir, Allah akan ganti. Ya. Dan enggak perlu diharapkan gantinya. Cukup kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti. Cuman jamaah, yang mungkin jarang kita sadari, ganti dari apa yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu enggak mesti berupa dengan harta. Ada kalanya badan yang sehat, ya, itu juga ganti jemaah. Orang berani mengeluarkan jutaan rupiah untuk menebus atau mengembalikan kesehatan dia. Ya, mohon-mohon sama dokter, dok tolong sembuhkan saya. Syirik nih ucapannya. Tolong sembuhkan saya, ya. Yang bisa menyembuhkan siapa jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Saking bingungnya dia sampai ngomong kayak gitu. Dok tolong sembuhkan saya. Dokternya bertauhid, wah kalau sembuh jangan minta sama saya. Nah, Masya Allah, diluruskan sama dokternya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah itu dapat menghindarkan kita dari segala malapetaka, dari segala bahaya. Ada kalanya badan kita selalu sehat, gak pernah sakit. Mungkin antum gak sadar, itu efek dari sedekah antum. Ya, kehidupan kita demikian enak, nyaman, nikmat. Oh, itu karena sebab sedekah antum. Baik, selanjutnya. Jadi tengah-tengah, ya. Walam yudayyiqu fi badliha ala man tajibu alaihim nafaqatuhu min anfusihim aw ghairiha. Ya, dan dia tidak mempersempit dalam mengeluarkan harta untuk orang-orang yang memang wajib dia nafkahi. Kalau memang butuhnya, ya, belanja untuk istri, untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak, ya, untuk menu makanan harian 100.000, kasih 100.000, jangan dikasih 10.000 jemaah. Udah 10.000 minta ayam, minta daging, minta ini, minta itu, minta buah lengkap. Gimana cara ngatur? Ya, yang realistis, ya. Kemudian walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Sifat berikutnya hamba-hamba yang spesial, yaitu orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Ya. Dia ketika memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dia jadikan satu-satunya ilah, sesembahan yang berat untuk disembah. Kalau sudah ranahnya ibadah termasuk doa, dia enggak pernah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berbuat syirik. Kemudian wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dia tidak pernah membunuh jiwa yang telah dijaga oleh syariat, yang telah diharamkan untuk ditumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Contoh seperti orang bunuh balas bunuh, kisos, tapi bukan kita yang membalas. Siapa? Pemimpin. Ya, itu wewenangnya pemimpin. Nah, kalau pemimpinnya tidak membunuh bagaimana Ustaz? Doakan semoga suatu saat membunuh. Ini impas jemaah, kehilangan nyawa itu luar biasa. Dijaga betul dalam syariat kita. Enggak boleh sembarangan ditumpahkan. Zaman sekarang begitu mudahnya orang membunuh orang. Ya. Kalau bunuh balas dengan bunuh, ini efek jerahnya luar biasa. Efek jerahnya luar biasa. Jadi orang itu kalau mau, ya, mendolimi orang, ya, sekalian membunuh itu pikir-pikir. Kenapa? Karena kalau ketangkep dia akan dibunuh juga. Ya. Makanya kriminalitas di Saudi Arabia itu kecil. Pembunuhan kecil. Ya. Dari seluruh dunia ini tercatat paling kecil Saudi. Pencurian paling kecil Saudi. Kenapa? Hukum Allah telah diberlakukan bagi para pelaku kriminal tersebut. Mencuri sampai ini potong tangan. Jadi pelajaran bagi dia si pencuri dan juga bagi orang-orang yang mungkin berencana untuk mencuri jadi gak jadi mencuri. Kenapa? Lihat, ngeri juga tangan dipotong. Tangan kanan lagi yang dipotong. Jadi aktivitas harus dengan tangan kiri, ini beratnya luar biasa. Kadang orang itu masih juga mencuri, potong kaki kiri.
bersilang. Masih mencuri, potong tangan kiri. Masih mencuri, kaki kanan. Masih mencuri, tinggal kepala yang harus dipotong. Ya, tapi satu tangan yang dipotong saja sudah jerahnya luar biasa itu jemaah. Serba terbatas, nanti fisiknya, kemampuannya terbatas. Ya. Wala yaznun, dan dia tidak berbuat zina. Ya. Kalau ditarik garis besar, jadi ibadur rahman itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar. Allah sebutkan di antara 3 dosa besar itu, di antara dosa-dosa besar itu adalah 3 ini. Syirik, dan ini paling dahsyatnya dosa. Kemudian membunuh, ini juga dosa yang dahsyat. Kemudian berzina, apalagi berzina dengan istri tetangga, lebih besar lagi dosanya, naudzubillah. Ya. Kemudian yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan bagi dia azab nanti pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan berdiam diri di dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ancaman besar bagi para pendosa. Tempat kembalian neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini dzalilan haqira, dia dalam keadaan terhina, haqir, teremehkan. Ya, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali mereka yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan jamaah, apabila kita merasa pernah melakukan dosa-dosa yang telah disebutkan tadi dan juga dosa-dosa yang lainnya, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memanggil kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang mukmin, segera kembali kepada Allah. Allah suruh kita bergegas jemaah. Wasari'u, kata Allah, bergegas, yuk bergegas menuju apa? Ila maghfiratin min rabbikum, bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannat, dan bergegas untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disuruh bergegas, segera, jangan jalan, lari kalau sudah urusannya akhirat. Kadang urusan dunia saja orang itu dibela-belain sampai lari-lari. Ya, saking takutnya telat masuk kantor, nanti gaji dipotong, lari dia. Ya. Lah ini waktunya sholat, santainya luar biasa, pol santainya. Ya. Masih ini dulu, itu dulu, padahal adzan sudah berkumandang. Petunjuk Nabi bagaimana? Ditinggal jemaah. Adzan berkumandang, semua aktivitas off, tinggal. Ya. Bahkan ada sebuah cerita yang sangat menarik jemaah. Betapa taatnya dia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sopir angkot di salah satu kota di Indonesia ini, kisah nyata. Dia bawa penumpang, sudah waktunya masuk sholat zuhur atau asar begitu. Dia ngomong sama penumpangnya, banyak penumpangnya, Bapak Ibu sekalian mohon maaf, sebentar lagi masuk waktu zuhur, waktu sholat. Saya akan sholat di masjid depan sana, di depan itu, ya. Dekat, sebentar lagi ada masjid, saya akan berhenti di situ dan sholat. Maka yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut juga silahkan, dan silahkan turun cari angkot yang lain, mohon maaf, dan tidak usah bayar. Dahsyat ini jamaah. Ada embel-embel tidak usah bayar ini menjadi orang yang asalnya ingin marah nggak jadi marah. Taktiknya bagus itu. Dia lebih mementingkan akhirat. Panggilan Allah sebentar lagi datang, tidak menunggu dengar adzan. Sebelum adzan dia sudah ancang-ancang, sudah siap-siap cari masjid jemaah. Masya Allah. Benar jemaah. Subhanallah, tidak ada kekhawatiran masalah rezeki karena dia yakin Allah yang atur rezeki. Sholat dia, setelah sholat full itu angkotnya, full jemaah. Ya,
Oh, mau ganti dengan penumpang yang lainnya, Masya Allah. Ya, dari sini jamaah, penting bagi kita untuk memahami bahwasanya barang siapa yang melakukan sesuatu untuk mengejar akhirat dan dia mengorbankan secuil dari dunianya, maka Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti. Ya. Kemudian wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang yang bertaubat. Dulunya pernah berzina tapi dia bertaubat, Allah terima enggak taubatnya jemaah? Allah terima. Allah terima. Jadi kalau ada orang pendosa datang kepada antum, dia ingin bertaubat, apakah saya masih ada taubat? Antum lihat di wajahnya betul-betul dia ingin bertaubat, katakan masih ada. Jangan bilang tidak ada. Dia jujur zina sekian kali, mencuri sekian kali, merampok sekian kali, pokoknya semua bentuk kemaksiatan dia lakukan. Ya, maka jangan pasang wajah ya suram kita. Kemudian geleng-geleng, enggak ada taubat wis. Bisa jadi antum dihabisi juga tuh. Berfatwa tanpa ilmu bahayanya luar biasa. Masih ada. Selagi matahari belum terbit dari barat, nyawa belum sampai di sini, pintu taubat masih dibuka. Katakan masih ada taubat bagimu, segera taubat dan tinggalkan lingkungan burukmu, hijrah kepada lingkungan yang baik, sehingga kualitas imanmu tetap terjaga, bahkan cenderung meningkat. Makanya antum kalau mau beli rumah itu jangan terburu nafsu untuk dibeli karena murahnya. Jangan. Lihat tetangga antum siapa. Kalau tetangga antum orang baik, orang taat, maka alhamdulillah. Kemudian dekat masjid atau enggak? Ya, karena itu akan memudahkan kita untuk berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Udah murah, dekat masjid, tetangganya baik, ya sudah ambil. Jangan ditawarkan ke yang lain. Ya, ini luar biasa nikmat jemaah. Ya, segede apapun rumah tapi kalau tetangganya rusak, luar biasa. Ya. Kerjaan lagi buat kita untuk tetangga ini, anak-anaknya juga, kan anak kita bergaul dengan dia juga, anaknya dia. Ya. Maka punya tetangga yang baik itu nikmatnya luar biasa. Kemudian illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali yang bertaubat kemudian beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sangat sayang dengan kita, jemaah. Apapun dosa yang kita lakukan segera ditaubati dan jangan ditunda. Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang datang untuk bertaubat kepadanya. Segera ditaubati, bahkan lakukan taubat dan istighfar ini dalam setiap hari. Ada kalanya kita nggak sadar, ada kalanya kita nggak tahu kalau kita telah berbuat kesalahan. Maka untuk menutupinya, perbanyak istighfar dan taubat, dan terus perbanyak untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena sesungguhnya amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik kita itu akan menghilangkan amalan-amalan buruk kita. Amalan baik kita akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, jadi di samping taubat kita perbanyak untuk melakukan amal soleh. Tatkala kita melakukan perbuatan dosa, segera tutup dengan taubat dan istighfar, kemudian tutup dengan amalan-amalan soleh. Ya, makanya sampai ada dulu para sahabat ketinggalan sholat saja, ya, mereka merasa padahal itu bukan murni perbuatan maksiat, ya, tinggalan sholat mungkin karena ada sebuah hajat tertentu, ya, qadarullah ketinggalan sholat misalkan BAB misalkan, kemudian ketinggalan sholat, tapi mereka tetap merasa itu kurang dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak sholat dapat takbiratul ihram imam itu kurang, langsung mereka ganti dengan cara apa? Sedekah. Atau dengan cara sholat malam lebih lama. Kenapa? Jiwanya dilatih biar kapok, besok nggak ketinggalan lagi. Jadi kalau punya kebiasaan mau BAB ketika waktunya sholat, ya sudah besok lagi lebih hati-hati. Gitu jadinya. Jadi menghukum dirinya dengan seperti itu. Ya, biar jiwanya ini tetap ya
semangat untuk berbuat ketaatan. Kemudian, wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menerima taubatnya. Kemudian berikutnya, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kemudian, dan orang-orang yang tidak mau untuk menghadiri atau menyaksikan segala sesuatu yang berbau maksiat. Ya. Di sini dikatakan walladzina la yahdurunal batil, yaitu orang-orang yang tidak mau menghadiri segala perkara yang batil, kamawatinil ma'asi, seperti tempat-tempat maksiat, tempat-tempat minum khamr, tempat-tempat berjudi, jangan didatangi. Ya, tempat-tempat maksiat. Ya. Kemudian wal malahi al muharramah, demikian pula tempat-tempat yang melalaikan, yang diharamkan. Ya. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka melewati al-laghu itu sesuatu perbuatan yang sia-sia, sesuatu yang gak ada manfaatnya di akhirat, tontonan-tontonan yang gak baik, ya, online maupun offline, apalagi yang maksiat, kemudian grup-grup yang tidak manfaat, hindari. Di medsos ini khususnya, grup-grup yang tidak manfaat hindari. Ya, ngobrol sana sini gak jelas, manfaatnya untuk akhirat gak ada. Buang-buang waktu, buang-buang kuota. Ya, ini termasuk fitnah di akhir zaman ini. Bukan hanya harta, tahta, wanita, tapi kuota. Ya, kuota masih banyak, dihabis-habisin, akhirnya larinya kepada perbuatan maksiat, waliyadzubillah, atau perbuatan sia-sia, nge-game, sia-sia aja mah. Waktu kita sangat mahal. Seorang muslim itu harus betul-betul pelit dengan waktunya, karena sesuatu yang telah berlalu itu nggak mungkin bisa kembali. Ya, waktu kita itu ada 3. Waktu yang telah berlalu dan ini nggak akan kembali. Yang kedua, waktu yang sekarang kita jalani dan ini yang harus menjadi fokus kita. Kemudian yang ketiga, waktu yang akan kita jalani dan ini belum tentu kita dapati. Bisa jadi kematian telah mendahului kita. Maka jamaah, kalau sudah berada di sebuah hari, nggak usah pusing dengan hari-hari sebelumnya. Fokuslah dengan hari yang sekarang ini. Maksimalkan ibadah, karena kita nggak tahu kapan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Ya, sehingga kita, harapan kita untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah insya Allah tercapai. Ya. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama, apabila mereka melewati tempat-tempat ya permainan yang melalaikan, maka mereka melewati gitu aja tanpa ada mau untuk mampir sekejap mata pun, dalam rangka menyelamatkan dirinya. Karena itu perbuatan yang sia-sia. Sedangkan kata Nabi yang mulia SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk bentuk baiknya dan bagusnya keislaman seseorang, dia tinggalkan segala sesuatu yang enggak bermanfaat. Mahal waktu yang dia miliki. Ya. Kemudian walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila disebutkan pada dirinya ayat-ayat Rabb mereka, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, maka mereka tidak menutup mata dan tidak menutup telinga. Umat zaman dahulu kalau dikasih tahu, maka mereka tidak hanya menutup mata, hati, mata mereka sekaligus telinganya dimasukkan, ditutupin, benar-benar nggak mau mendengar. Ya. Tapi
kita renungi, kita hayati, kita tadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ibadur rahman itu mereka mau merenungi dan mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, bukan malah berpaling, meninggalkan Al-Qur'an, tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburinya, tidak mau memahaminya, tidak. Kalau orang kafir demikian. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka itu tuli, seakan-akan itu mereka buta, padahal mereka bisa melihat, pendengaran mereka pun masih berfungsi dengan sebaik-baiknya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sifat berikutnya yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ini sifat ibadur rahman, dia senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki perhatian terhadap keluarganya. Karena itu adalah anggota keluarga dia. Dia sangat menyayanginya, sangat mencintainya, dan dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggandeng tangan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perbanyak doa ini ketika sujud. Imam belum angkat kepala, kita sudah selesai baca doa sujud, baca doa ini. Atau lebih enak lagi ketika kita sholat sendirian, ya, kita bisa atur durasi sujud kita. Ya, bisa lebih lama, puas dalam berdoa, dan usahakan ketika berdoa kepada Allah pakailah doa-doa yang maksur, karena lafadznya singkat tapi padat berisi. Doa-doa yang maksur, lafadznya singkat tapi padat berisi. Cari dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, singkat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, singkat. Ya, cari doa-doa yang biasa diucapkan oleh Nabi. Ya, doa-doa dari Al-Quran, doanya para nabi. Ya Rabbi habli minas shalihin. Ya, ya Allah berikanlah kepadaku orang-orang, ya, keturunan yang soleh. Ya, ada orang, ya, dia waktu itu umroh atau haji begitu ke Mekah, dia berdoa kepada Allah karena udah lama enggak dikarunia anak. Kemudian ya Allah, ya, ini menunjukkan, ya, pentingnya kita untuk berdoa dengan doa yang baik dan tepat. Makanya saya katakan usahakan yang maksur, yang ada dari Al-Quran lafadznya atau dari sunnah Nabi yang mulia SAW, karena itu sudah tertata bagus dan maknanya dalam. Maknanya dalam, luas. Ya Allah katanya, teman-temanku udah pada punya anak, tetanggaku pada punya anak, semua saudara-saudaraku pada punya anak, saya sendiri gak punya anak ya Allah katanya. Maka tolong berikan kepada saya anak. Waktu itu ada salah satu pegawai, ya, cleaning service-nya gitu, Masjidil Haram, dia dengar doa orang itu. 20 tahun kemudian ketemu lagi, Allah pertemukan lagi antara cleaning service ini dengan orang yang berdoa ini. Doanya sekarang berbalik, ya Allah matikan anakku ya Allah. Udah dikasih anak, dikabulkan doanya, sekarang minta apa? Dimatikan anaknya. Orang itu heran, didatangi, Pak, bukankah Bapak yang dulu datang ke sini 20 tahun yang lalu minta agar diberi anak? Kaget dia. Iya betul. Kok tahu? Iya, saya waktu itu ada di dekat Bapak dan saya dengar doa Bapak meminta, merintih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak dikasih karunia anak, kenapa kok Bapak sekarang begitu? Anaknya luar biasa nakalnya, durhaka, makanya didoa. Udah enggak kuat, didoakan mati aja. Kebetulan berangkat ke Mekah lagi, ya, mustajab kan doanya, ya, biar mati udah selesai, puas, tenang hati. Kalau dibunuh kan dosa. Didoakan aja katanya. Naudzubillah. Kata orang ini apa? Pegawai Masjidil Haram ini, Bapak keliru dalam berdoa dulu. Loh, keliru gimana? Bapak cuma minta anak umum, ya udah dikasih oleh Allah anak, tapi Bapak gak minta kepada Allah as-salihin. Makanya doa para nabi, Rabbi habli minas. Ini contoh pentingnya kita menggunakan doa-doa yang maksur. Cari, hafalin. Kalau nggak hafal gimana? Ya sudah, sambil berdoa bawa buku, baca, nggak masalah. Cuman kalau hafal kan lebih mantap. Ya, kemanapun kita bisa, ada di hati kita ilmunya itu, kita ucapkan doa itu jemaah. Ya, waduh, lebih 2 menit. Dikit lagi ya.
ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi balasan berupa kamar-kamar di surga. Maksudnya diberi balasan surga. Bima sabaru, disebabkan dengan kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan mereka disambut oleh malaikat-malaikat yang berada di pintu-pintu surga. Tahiyyatan wa salama. Dalam ayat lain dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kepada kalian dengan sebab kesabaran kalian tatkala hidup di dunia. Kalian sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Selamat, kata para malaikat. Dengan sebab kesabaran itulah kalian bisa tetap taat, kalian bisa menjauhi maksiat, dan kalian bisa bersikap bijak dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha kepada kalian, Allah cinta kepada kalian, dan kalian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan jemaah? Monggo. Ustaz tadi menerangkan dengan doa bagi orang yang senang berdoa itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau doa itu pakai bahasa kita sendiri dan dicampur dengan bahasa Arab? Terima kasih. Baik. Jazakumullah khair. Bagaimana doa itu kalau dengan bahasa Arab dicampur dengan bahasa Indonesia? Jadi kalau yang dimaksudkan bahasa Arab ini, pertama doanya maksur, kemudian lanjutannya mungkin nggak tahu, kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Bahkan ketika kita doa bahasa Indonesia full tidak ada masalah, bahasa Jawa full tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuman jamaah, kita usahakan untuk menghafal doa-doa yang maksur tadi, meskipun tidak banyak. Cari yang dahsyat. Dan ini semuanya kita hafal. Di antaranya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Perbanyak doa ini. Ini doa katanya sapu jagat. Perbanyak doa ini. Nah, selebihnya ya silakan dengan bahasa kita, dengan khusyuk, dengan tenang. Atau barangkali kita membaca doa-doa yang maksur dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita baca artinya. Nah, kita ingat-ingat artinya itu. Ketika kita berdoa, artinya itulah yang kita doakan. Paham ya? Jadi kalau nggak mampu menghafalnya, paling nggak artinya difahami. Kemudian ketika minta kepada Allah, mintalah sama dengan arti dari doa yang berbahasa Arab tersebut. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, kekal jamaah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hasunat mustaqarra wa muqama. Surga itu adalah tempat tinggal yang baik. Khalidin, kata Allah, kekal. Dah istirahat jemaah. Itu tempat istirahat kita. Itu tempat kita yang sebenarnya, bukan dunia yang fana ini. Maka jangan pernah menjual akhirat kita untuk dunia. Rugi. Itu poin terakhir dari kajian kita. Kata kuncinya ini, jangan pernah menjual akhirat untuk dunia. Tapi jadikan dunia ini sebagai batu loncatan menuju akhirat. Hadza wallahu taala alam bisawab. Cukup jemaah? Monggo. Setelah sholat malam doanya apa yang dibaca? Tidak ada doa khusus yang harus dibaca ketika selesai sholat malam. Tidak ada doa khusus, Maka berdoalah dengan doa-doa yang baik, Mintalah surga, Kemudian jenengan minta dijauhkan dari neraka, minta diberikan ketetapan hati agar istiqomah di atas ketaatan, Kemudian diberi kekuatan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Dan perbanyak saja ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan kepada Allah. Jadi enggak perlu kita sebutkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Gak usah di absen selalu, ya Allah saya minta ini, saya minta itu. Pokoknya minta, ya Allah saya minta kebaikan di dunia ini. Bukan cuma di dunia, ya Allah, saya juga minta kebaikan di akhirat.
Karena jamaah belum tentu yang baik menurut kita itu baik menurut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kebaikan. Ya. Berikan kepadaku kebaikan. Minta diampuni dosa, ini yang dahsyat juga. Minta diampuni dosa karena sepertiga malam terakhir itu di saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dengar doa kita, ya, Allah dekat dengan kita, Allah turun ke langit dunia. Kalau kita bisa menangisi dosa-dosa kita, Pak, itu dahsyat. Itu penghindar dari api neraka. Mata yang meneteskan air mata karena sebab dosa-dosa yang dilakukan, dan dia ingin kembali dan bertaubat kepada Allah, dia menyesali semuanya, dia menangis kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya dan Allah akan jauhkan neraka darinya. Ya. Jadi intinya apa? Ya, banyak-banyak meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, minta dijauhkan dari neraka, minta diampuni dosa-dosa kita, dan jangan ragu atau malu atau segan untuk menangis. Ya, jamaah, kalau kita bisa menangis karena dosa-dosa kita, itu tandanya hati kita lembut. Tanda-tanda hati yang keras, kaku, atau bahkan mati itu sulit untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menangisi dosa itu sulit banget, ya. Maka awas, hati-hati kalau sampai air mata kita itu beku, hati-hati. Itu tanda hati yang sedang membeku juga. Hatinya sedang bermasalah. Allahu taala alam bisawab. Cakap ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.